warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai siklus biogeokimia. Apa sih itu siklus biogeokimia? Jadi, siklus biogeokimia atau yang biasa disebut dengan siklus organik anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Fungsi siklus biogeokimia adalah sebagai materi yang melibatkan semua unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun abiotik, sehingga kelangsungan hidup bumi tetap terjaga. Siklus biogeokimia menggambarkan bagaimana senyawa dan unsur kimia dapat berpindah dari komponen biotik ke komponen abiotik, maupun sebaliknya. Siklus biogeokimia yang ada di ekosistem diantaranya adalah siklus air, nitrogen, fosfor, sulfur, dan karbon. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah siklus air. Nah, panas matahari menyebabkan air laut dan sumber air lainnya itu mengalami penguapan atau evaporasi. Cahaya matahari juga dapat menyebabkan transpirasi atau penguapan air dari tubuh tumbuhan. Uap air dari proses evaporasi dan transpirasi ini lalu naik ke atmosfer membentuk awan. Jika melewati suhu dingin, maka uap air akan mengalami kondensasi menjadi titik-titik air dan kemudian jatuh ke bumi. Peristiwa ini disebut dengan presipitasi hujan. Air yang hujan turun ke bumi dapat mengalir ke sungai atau menembus permukaan tanah menjadi air tanah. Air sungai dan air tanah dapat mengalir kembali ke laut lalu mengalami evaporasi kembali. Selanjutnya kita bahas siklus nitrogen. Nitrogen bisa masuk ke ekosistem melalui proses fiksasi atau peningkatan gas nitrogen yang ada di atmosfer oleh bakteri. Nitrogen difiksasi, kemudian diubah menjadi amonium. Amonium kemudian masuk ke proses nitrifikasi menjadi nitrit yang nantinya diubah menjadi nitrat. Nitrat dapat diserap tumbuhan melalui proses asimilasi. Jika tumbuhan dimakan hewan, nitrogen organik dari tumbuh-tumbuhan dapat berpindah ke hewan tersebut. Setelah makhluk hidup mati, nitrogen dapat kembali ke tanah dalam bentuk amonium. Melalui proses dekomposisi, nitrogen dari tanah bisa kembali lagi ke atmosfer melalui proses denitrifikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus sulfur. Seperti halnya nitrogen, sulfur atau belerang itu merupakan satu penyusunan protein di alam. Belerang itu terkadang ada di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah atau terdapat di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida gas. Sulfur dioksida ini yang ada di udara, terutama itu berasal dari Gunung Merapi, pembakaran bahan bakar fosil di udara. Sulfur dioksida itu bereaksi dengan oksigen dan juga air, membentuk asam sulfat yang kemudian akan jatuh ke tanah, sungai, serta lautan dalam bentuk ion sulfat bersamaan dengan air hujan. Nah, selanjutnya, ion-ion sulfat yang ada dalam tanah itu diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk mesintesis protein. Kemudian, unsur-unsur sulfur ini akan berpindah ke tubuh hewan dan juga manusia melalui rantai makanan atau proses memakan dan juga dimakan. Nah, ketika tumbuhan awan dan manusia mati, maka bakteri anaerob yang ada di tanah itu akan mereduksi ion-ion sulfat dan melepas gas hidrogen sulfida yang berbau busuk serta beracun ke udara. Nah, gas sulfida yang dilepas ke udara itu bereaksi dengan oksigen dan membentuk gas sulfur dioksida kembali. Selanjutnya, siklus proses fosfor, yang mana fosfor dapat banyak di batu-batuan yang terbentuk oleh sedimentasi di bawah perairan, yang mana batu-batuan ini akan naik terangkat ke daratan dikarenakan adanya proses pengangkatan geologis, sehingga hujan
sehingga hujan akan melakukan batu-batuan tersebut lalu membawa fosfor yang ada di dalam batu-batuan tersebut larut ke dalam tanah sehingga membentuk ion fosfor. Setelah itu, ion fosfor juga bisa diserap oleh tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Lalu, fosfor yang ada di dalam tubuh tumbuhan tersebut bisa berpindah organisme lain melalui rantai makanan, sehingga organisme ini akan menjadi hidup dan mengalami namanya kematian. Setelah itu, fosfor juga akan kembali ke dalam tanah dan larut dalam air tanah tersebut. Setelah itu, fosfor akan dibawa oleh air tanah menuju ke perairan dan akan bernyatu atau menyatu oleh senyawa-senyawa lainnya di sana dan membentuk sedimen atau endapan, dan sedimen ini akan berbentuk kembali menjadi batu-batuan yang akan diangkat kembali ke daratan oleh proses pengangkatan biologis. Terakhir, kita membahas tentang siklus karbon. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk sebuah gas, seperti karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dapat diserap oleh tumbuhan dan diubah menjadi karbohidrat melalui fotosintesis. Karbon pada karbohidrat di tumbuhan bisa berpindah ke organisme lainnya melalui rantai makanan. Karbon yang ada pada makhluk hidup bisa kembali lagi ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida hasil respirasi. Proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan bensin juga bisa menghasilkan sebuah gas karbon dioksida. Nah, jika makhluk hidup mati, maka karbon yang ada di tubuhnya akan kembali ke tanah melalui proses dekomposisi. Dalam waktu lama, jasad organisme dapat menjadi sumber bahan bakar fosil. Nah, teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Bye-bye.